Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang yuk sama-sama kita ucapkan kata-kata motivasi di hari Jumat ya. Masih ingat kan semuanya? Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran tematik dan bersama Ibu ya. Sekarang Ibu akan memberikan materi dari buku tematik 3E subtema 1 yaitu tentang keadaan cuaca. Adapun tujuan dari pembelajarannya sebagai berikut. Kita buka bukunya. Subtema 1 tentang keadaan cuaca. Jika kita ingin melakukan aktivitas di luar rumah, biasanya kita akan memperhatikan keadaan cuaca terlebih dahulu, bukan? Nah, apakah cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat dibagi beberapa jenis, di antaranya 1. Cuaca cerah. Ciri-cirinya adalah saat siang matahari bersinar terik, saat malam hari langit tampak jelas, terlihat bulan dan bintang, dan suhu udara terasa panas. Saat cuaca cerah, kita bisa menggunakan kipas angin ataupun AC, dan saat keluar rumah kita bisa menggunakan kacamata. Pakaian yang dipakai mudah menyerap keringat seperti kaos. Biasanya kita makan dan minum yang dingin, seperti makan es krim dan minum air es. Kedua, cuaca cerah berawan. Ciri-cirinya, sinar matahari tertutup awan, suhu udara tidak terasa panas. Ketiga, cuaca mendung. Ciri-cirinya adalah sinar matahari tertutup awan, awan terlihat kelabu, tanda akan datangnya hujan. Keempat, cuaca hujan. Ciri-cirinya yaitu sinar matahari tertutup awan, suhu udara lebih dingin, turun hujan dan dapat juga disertai angin dan petir. Yang dipakai saat cuaca hujan biasanya yang berbahan tebal, contohnya sweater, jaket, dan saat kita mau keluar rumah biasanya menggunakan payung dan jas hujan ya saat ingin berkendara bermotor. Makanan dan minuman yang biasa kita minum itu yang hangat-hangat, biasanya teh hangat, bakso, minum wedang. Nah, apakah kalian tahu apa itu angin dan petir? Angin adalah udara yang bergerak, petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Awan merupakan kumpulan uap air yang mengembun di angkasa. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu awan berbentuk serat disebut cirrus, awan berbentuk gumpalan disebut cumulus. Awan cumulus ini dapat berkembang membentuk menjadi awan mendung yang disebut cumulonimbus. Kemudian ada awan stratus yang berbentuk lapisan. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ya ke pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan pecahan. Di mana bilangan pecahan ini sudah pernah pelajari ya di semester 1. Nah, sekarang kita akan bahas ulang ya. Di sini sudah ada contoh bangun datar yaitu sebuah persegi. Persegi ini akan Ibu bagi 2 ya. Ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, tadi sebelum dibagi 2, persegi ini kan 1 ya. Setelah dibagi 2, kita tulisnya jadi 1/2. Dalam bilangan pecahan ada 2 bilangan, yaitu yang atasnya bilangan pembilang dan yang bawah yang keduanya disebut bilangan penyebut. Dalam bilangan pecahan kita sering mendengar ya 1/2 ini bisa disebut setengah ya atau 1/2. Nah, 1/2 ini
kita bisa tulis di sini, yaitu dinamakan dengan lambang bilangan ya. Dan nama bilangannya adalah setengah. Nah, sekarang contoh lagi ya. Jika persegi ini Ibu bagi menjadi 4 bagian, nah seperti ini ya. Ini maka kita tulisnya dengan lambang bilangan 1/4 ya. Nah ini lambang bilangan adalah 1/4 dari gambar sini ya. Untuk nama bilangannya kita tulis 1/4. Dari yang sudah Ibu jelaskan, sekarang kita dapat mengetahui ya, yaitu nilai pembagi. Nah, nilai pembagi ini kita dapat ketahui dari nilai yang ada di bawah sini ya, yaitu nilai penyebutnya. Jika penyebutnya 2, maka nilai pembaginya adalah 2. Dan jika penyebutnya 4, maka nilai pembaginya adalah 4 ya. Nilai pembagi sama dengan dari persegi yang ini kita bagi menjadi 4 ya, berarti nilai pembaginya 4. Jika persegi kita bagi 2, maka nilai pembaginya adalah 2. Nah, sekarang kita kasih contoh lagi. Contoh ketiga. Ini Ibu akan bagi menjadi 8 bagian. Kita bisa lihat di sini ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, persegi ini Ibu bagi menjadi 8 bagian ya. Berarti langsung aja kita tulis di sini nilai pembaginya yaitu 8. Lambang bilangannya 1/8 ya. Dan nama bilangannya 1/8. Ibu harap anak-anak semua bisa memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan untuk pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa Indonesia menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika bangsa Indonesia saling terpecah belah karena perbedaan suku. Keberagaman bangsa Indonesia diabadikan di dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Dengan semboyan tersebut, bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Selain perbedaan suku, bangsa Indonesia juga memiliki banyak keberagaman yang lainnya, yaitu ada permainan tradisional atau permainan daerah, dan juga ada makanan tradisional. Nah, macam-macam dari permainan dan makanan tradisional sebagai berikut. Contoh makanan khas daerah yang ada di Indonesia, diantaranya ada rendang berasal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ada kerak telur yang berasal dari DKI Jakarta, ada bika Ambon yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, ada gudeg yang berasal dari Yogyakarta, dan ada ayam betutu yang berasal dari Provinsi Bali. Untuk permainan tradisional, contohnya 1. Enggrang, 2. Congklak, 3. Galah asin, ada juga daerah lain yang menyebutnya gobak sodor, 4. Lompat tali, 5. Kelereng, atau disebut juga kleci. Nah, di antara kalian, siapa nih yang sudah pernah memainkan permainan yang barusan Ibu sebutkan? Sebenarnya masih banyak ya permainan tradisional yang ada di Indonesia. Coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian, permainan apa sih yang pernah mereka mainkan saat waktu kecil? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tempo dalam lagu.
Di sini ada judul lagu Awan Putih yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Lagu Awan Putih dinyanyikan dengan tempo sedang atau disebut juga moderato. Nada dasarnya C sama dengan Do. Lagu Awan Putih menggambarkan keindahan alam serta suasana yang riang. Tahukah kamu apa itu tempo? Tempo adalah tanda cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Lagu bertempo lambat atau moderato diantaranya Indonesia Raya, Di Timur Matahari, Ibu Kita Kartini, dan Awan Putih. Sedangkan lagu bertempo cepat atau disebut juga alergo, contohnya Halo, halo Bandung, Garuda Pancasila, bangun pemuda-pemudi, maju tak gentar, hari merdeka. Lanjutkan sendiri ya nyanyi lagunya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ada lagu Awan Putih nih, yuk kita nyanyikan sama-sama. Setelah kalian simak penjelasan materi hari ini, kerjakan tugas-tugas berikut ya. 1. Ayo lakukan halaman 24 mengisi teka-teki silang. 2. Ayo berlatih halaman 31. 3. Evaluasi 1 halaman 39 sampai 40, pilihan gandanya saja. Nanti akan dikoreksi oleh guru saat luring ke sekolah. Untuk tugas nomor 1 dan 2, kalau sudah selesai, tolong kirim fotonya via Telegram ke nomor pribadi Bapak atau Ibu guru ya. Cukup sekian ya anak-anak untuk penjelasan materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.